Saya izin share screen, Pak ya. Oke, silakan. Kenapa keluarin? Sudah terlihat, Pak? Belum. Lagi proses kali. Sudah bisa terlihat, Pak? Iya, sudah. Ya, oke, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Muki selaku coach. Yang saya hormati Bapak Denny Wawan selaku mentor saya yang telah meluangkan waktunya. Dan yang saya hormati juga Bapak Taufan selaku host. Ya, perkenalkan nama saya Lena Octavia Tandi. Jabatan saya penyusun rencana permodalan di instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara. Saya langsung saja Pak masuk ke isunya. Untuk isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya data potensi investasi daerah Kabupaten Morowali Utara. Gagasan pembicaraan isunya yaitu mengoptimalkan pemutakhiran data potensi investasi daerah Kabupaten Morowali Utara melalui aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah atau SIPID. Untuk rencana kegiatan aktualisasi sendiri nih Pak, saya ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu menyiapkan bahan dan rencana kegiatan aktualisasi, di mana kegiatan ini keterkaitannya ada pada manajemen ASN dan World of Government. Untuk tahapannya yaitu pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua meminta persetujuan mentor terkait rancangan aktualisasi, ketiga mencatat arahan dan masukan dari mentor. Untuk nilai-nilai yang dalamnya antara lain akuntabilitas yaitu kejelasan dan tanggung jawab, nilai nasionalisme yaitu ketuhanan yang Maha Esa, nilai etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Lanjut kegiatan kedua yaitu mengumpulkan data investasi daerah. Keterkaitan nilainya yaitu World of Government. Untuk tahapannya yaitu mencari data potensi investasi per sektornya melalui situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara. Yang kedua, mengumpulkan semua data potensi investasi daerah yang telah didapat. Dan yang ketiga, memeriksa kembali kelengkapan semua data yang dibutuhkan. Untuk nilai yang terkandung di dalam yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi, nilai nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, dan nilai anti korupsi yaitu kemandirian. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu mengolah data potensi investasi daerah yang telah terkumpul, di mana keterkaitannya ada pada manajemen ASN. Untuk tahapannya yaitu mengklasifikasikan data potensi berdasarkan sektor dan tahunnya. Yang kedua, mengolah data yang telah diklasifikasikan. Dan yang ketiga yaitu meng-cross-check kembali data yang telah diklasifikasikan. Untuk nilai yang terkandung di dalam yaitu nilai akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi, nilai nasionalismenya ketuhanan yang Maha Esa, nilai etika publik mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, nilai komitmen mutunya berorientasi mutu, dan nilai anti korupsinya yaitu kejujuran dan kerja keras. Lanjut ke kegiatan empatnya yaitu menginput data potensi investasi daerah ke dalam aplikasi SIPID. Keterkaitannya yaitu pelayanan publik. Untuk tahapannya sendiri menginput data potensi investasi daerah ke dalam aplikasi SIPID. Yang kedua mengecek kelengkapan data yang sudah terinput. Dan yang ketiga menyajikan data potensi investasi daerah. Untuk nilai yang terkandung di dalam, pertama nilai akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, dan kejelasan, nilai nasionalismenya, ketuhanan yang Maha Esa, nilai etika publiknya, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tepat, dan akurat, nilai komitmen mutu, efektif, efisien, dan berorientasi mutu, serta nilai anti korupsinya yaitu kejujuran dan kemandirian.
Lanjut ke kegiatan 5, yaitu melakukan evaluasi hasil kegiatan pemutahiran data potensi investasi daerah. Keterkaitannya ada pada manajemen ASN. Tahapannya yaitu melakukan diskusi bersama mentor terkait hasil data. Yang kedua, merekapitulasi hasil data. Dan yang ketiga, melaporkan data dan informasi kepada pimpinan. Untuk nilai akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, transparan, dan kejelasan. Nilai nasionalismenya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai etika publiknya yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Serta nilai komitmen mutunya yaitu berorientasi mutu. Untuk jadwal rencana kegiatan sendiri yaitu untuk kegiatan pertama dilakukan pada minggu pertama. Kegiatan kedua mengumpulkan data potensi investasi daerah dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua. Untuk kegiatan ketiga mengolah data potensi investasi daerah itu dilakukan di minggu kedua dan minggu ketiga. Untuk kegiatan keempat menginput data potensi ke dalam aplikasi Sipit itu dilakukan di minggu ketiga. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi hasil kegiatan pemutahiran data potensi investasi daerah dilakukan di minggu keempat. Sekian pemaparan saya, Pak, dan terima kasih. Iya, terima kasih. Di stop share-nya saja ya. Iya. Baik. Iya. Itu tadi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Lena yang tentu saja menyusun kegiatan ya dikomunikasikan di 1 bulan depan. Kita ke Mas Denny ya, Pak Denny, beri penguatan dan dukungan terhadap perancangan aktualisasi sebagaimana yang telah dipresentasikan tadi oleh Ibu Lena. Untuk itu 5 menit maksimal diberikan waktu. Pak Denny, silakan. Ya, baik Pak. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pak. Ya. Yang sehat Bapak Nui selaku coach Pak. Ya. Salam sehat selalu. Bapak penguji Pak Arhan Firdaus, kemudian yang saya hormati juga Bapak host Pak Taufan selaku host Pak. Ya, syukur alhamdulillah Pak, pada hari ini kami dan saya selaku mentor juga Lena, perkenalkan nama saya Ridwan Pak. Saya seksi deregulasi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, yang mana saya diberikan tugas oleh kepala bidang saya Pak Rahman, kepala bidang perencanaan, untuk mewakili atau menggantikan beliau untuk mendampingi saudara Lena dalam hal kegiatan prajabatan ini Pak. Kemudian saya langsung saja Pak menjelaskan sedikit terkait dengan seminar rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Adelena tadi. Memang betul-betulnya memang Pak, di Dinas Penanaman Modal kita ini memang itu termasuk dalam tugas kami di DPMPTSP untuk menginformasikan atau mengintegrasikan data-data potensi di Kabupaten Morowali Utara. Namun beberapa tahun terakhir kami mendapatkan kendala, yaitu keterbatasan untuk apalagi namanya mengevaluasi data, kemudian menginput data itu ke aplikasi Sipit. Dan kemarin ini kami menghubungi Dinas PTSP Provinsi terkait dengan kami akan mengoptimalkan ini data potensi di Kabupaten Morowali Utara yang seperti sekarang ini sudah disampaikan tadi oleh adik kami Lena. Dan ini merupakan tanggung jawab juga kami di Morowali Utara Pak, yang mana ini sangat apalagi namanya sangat menjadi poin di Dinas Penanaman Modal apalagi di Morowali Utara untuk bisa sinergi investasi yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Jadi memang sudah sangat pas Pak kalau judul ini atau seminar ini diangkat oleh adik kami Elena, karena memang ini yang apalagi belum kami lakukan sampai dengan saat ini di DPMPTSP Morowali Utara. Kemudian lagi ini Pak, data potensi ini ketika
kami sajikan nanti atau kami integrasikan nanti, ini link di BKP koordinasi penanaman modal itu Pak, itu memang sudah ada di situ data-data investor yang selalu bermain pasar atau saham di dunia. Jadi mereka sangat membutuhkan informasi yang ada di aplikasi seperti itu barangkali Pak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny setelah komentar dari Ibu Lena. Ya, sehat selalu Pak Denny ya. Baik, kita ke Pak Penguji untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi demi kesempurnaan rancangan aktualisasi oleh Ibu Lena. Untuk itu Ibu Lena siapkan alat tulisnya ya. Ya Pak, sudah Rekam Pak. apa saja yang akan menjadi masukan perbaikan dari Pak Penguji. Kami silakan Pak Penguji, Pak Firdaus, Pak Arhan, Firdaus, silakan. Terima kasih banyak Pak Muis selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Denny Wawan yang sudah hadir mendampingi Ibu Lena Oktavni tadi dalam seminar rancangan. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran umum terkait dengan kondisi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dan sudah memberikan dukungan dan penguatan tentunya. Kami tetap berharap bantuan dari Pak Denny Wawan selaku mentor atau atasan langsung dari Ibu Lena agar pada saat Ibu Lena melaksanakan kegiatan konsultasinya dengan Bapak harap berikan saran masukan kemudian dukungan serta persetujuan tentunya untuk memudahkan Ibu Lena dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya selama kurang lebih 30 hari mendatang. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Mentor. Terima kasih Pak. Untuk Ibu Lena, ada beberapa saran masukan dari saya, mohon dicatat dan ini juga sudah di-recording, nanti mohon dilihat kembali recordnya. Yang pertama berkaitan dengan cover, bicarakan dengan konsep sebuah cover yang meriaskan angkatan Ibu. Kemudian daftar isi, ya, ini saya lihat sepertinya terbalik-balik. Ya, daftar isi dulu, baru daftar gambar dan daftar tabel, jangan terbalik-balik. Kemudian kalau bisa diperlink untuk memudahkan pembaca. Nanti bisa belajar dengan Ingrid Pemani. Oh, oke Pak. Kemudian di bab 1 pendahuluan, terutama di paragraf 5 ini yang saya baca masih Perlan lama, Perlan 12 tahun 2018. Kita sudah ke Perlan nomor 1 tahun 2021. Ini efek copy paste tidak melihat tidak mengganti ini kayaknya. Ya. Jadi pintar-pintar lah ya. Penguji itu nggak bisa dibohongi loh. Kemudian saya masuk di tabel rancangan kegiatan. Tambahkan lagi nilai dasar profesi ASN-nya di setiap tahapan, dianalisis lagi kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan lagi pada saat kita mengerjakan atau melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan kita. Semakin banyak nilai yang kita terapkan itu akan semakin bagus. Ya. Dianalisis lagi. Kemudian di sini saya melihat tahapan untuk mencari data potensi investasi per sektor melalui situs Badan Pusat Statistik Morowali Utara. Nah, ini juga yang harus saya pertanyakan. Dalam pencarian data ini apakah data di situs Badan Pusat Statistik ini apakah sudah termuktahirkan juga atau belum? Iya Pak, kalau untuk datanya sendiri itu sudah ada Pak, data per tahun di dalam Pak, untuk di Badan Pusat Statistiknya sendiri Pak. Ya, maksudnya per tahunnya sudah ada. Apakah dalam per tahun itu dia hanya sekali saja dalam pemuktahiran? Apakah dalam waktunya berjalan bulan sudah mau akhir tahun ini biasanya ada ketambahan? Apakah itu sudah muktahir? Nanti ini juga bisa di cross check kembali dan bahkan bisa langsung ke Badan Pusat Statistik juga tentunya untuk mengkonfirmasi datanya ya. Iya baik Pak. Kemudian kegiatan 5 ya, kegiatan 5 evaluasi ini sebaiknya punya alat ukur ya. Oh iya Pak. Di sini kalau saya lihat di sini kegiatan 5 evaluasi hasil kegiatan. Di sini hanya tahapannya melakukan diskusi bersama mentor, merekapitulasi hasil data, melaporkan data dan informasi kepada pimpinan. Mestinya punya alat ukur. Ya, karena kita kan bicara optimalisasi atau mengoptimalkan. Apakah datanya sudah optimal atau belum? Jadi kita harus punya alat ukur. Ya.
apakah checklist atau indikator yang kita buat nanti untuk menampilkan apakah sudah optimal data yang kita miliki atau belum. Nanti di ini kembali ya. Kemudian daftar pustaka itu sesuaikan lagi ya, terutama tahun dan aturannya dicek lagi. Jangan sampai ada aturan-aturan lama ya, karena tadi masih ada Perlan 12. Ini juga di ininya juga masih ada di daftar pustaka. Ya, masih Perlan 12 tahun 2018. Disesuaikan lagi tahun-tahunnya dan aturan-aturan yang kita pakai di dalam pembuatan laporan ini. Kemudian matriks agenda 2 dan 3 masukkan dalam laporan ini. Ya, Pak. Nanti contohnya bisa lihat Bu Ingrid punya. Oke, Pak. Kemudian rencana aksi bela negara juga masukkan. Karena ini nanti akan sejalan kita laksanakan dengan kegiatan aktualisasi. Nanti pembuktiannya berupa foto atau dokumentasi. Ya. Laporkan setiap perkembangan kegiatan dan tahapan kepada mentor dan coach, konsultasikan. Kemudian Ibu juga punya suatu kewajiban di Kolabjar untuk mengupload laporan mingguan terkait dengan progres kegiatan dan tahapan yang sudah Ibu lakukan. Minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Ini jangan sampai tidak diupload. Karena ini untuk diketahui oleh penguji dan coach-nya. Jaga kesehatan, lengkapi semua bukti-bukti evidence yang ada di setiap tahapan-tahapan kegiatan. Karena ini akan saya cek lagi pada saat kita seminar ujian akhir atau aktualisasi. Kemudian segera perbaiki laporannya karena nanti ada lembar perbaikan yang akan saya tanda tangani, tapi sebelumnya diperbaiki dulu laporannya dan dilengkapi. Kemudian saya tanda tangani setelah coach-nya tanda tangan. Nanti via WA saja berupa PDF secara kolektif 11 orang ya. Baik, Pak. Oke, selamat beraktualisasi, selamat menghabituasikan nilai dasar Profesi SN, tolong jaga kesehatan dan sampai ketemu di ujian selanjutnya atau ujian akhir, ujian seminar aktualisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada coach dan moderator. Baik, terima kasih Pak Penguji. Sudah dicatat ya Ibu Lena ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Nanti. Ya, oke. Ya, saya kira tidak ada lagi catatannya segera diperbaiki ya. Iya, Pak. Setelah ini, Pak, saya langsung perbaiki, Pak. Begitu seminar ini saya perbaiki, akan diperbaiki. Jadwal per hari ya. Karena ini sudah diseminarkan berarti sudah tergambar jadwal per hari. Buat jadwal per hari. Iya, Pak. Ya, bukan per minggu lagi tapi per hari. Baik, saya kira demikian. Saya sapa kembali Pak Denny. Ya, 1 bulan kita akan ketemu kembali Pak Denny. Semoga sehat-sehat Pak Denny Wawan ya. Siap. Ya. Siap, Pak. Kabar nih? Ya. Semakin. Iya, siap. Oke, ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik. Harus semakin kaya Pak Denny. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Arhan. Terima kasih Pak Muiz. Terima kasih Pak Denny Wawan. Ya. Akan delete. Ganti lagi kita. Setelah Lena. Sudah boleh leave room mungkin Pak ya, Pak Muiz? Ya, boleh. Oh iya Pak, makasih Pak. Leave ya. Oke, sama. Yang itu. Suaranya Pak, suaranya Bapak.